saya sedikit menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif di sini Bapak Ibu. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Lanjut Pak, ada. Oke, lanjut. Di sini salah satu tugas saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 dalam rangka kegiatan yang saya ikuti guru penggerak. Nah, kegiatan yang akan kita rancang hari ini adalah tindakan untuk aksi nyata hari ini adalah pertama langkah tindakan, kemudian tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan dan hubungan yang dibutuhkan. Kemudian kita akan melihat latar belakang untuk kegiatan aksi nyata ini adalah memahami peraturan karena tak dihukum. Apabila murid mendapatkan hukuman, maka itu akan mempermalukan dirinya dan menyisakan rasa sakit hati, sehingga itu selain itu patuhannya hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi mari kita berdiskusi untuk masalah ini Bapak Ibu nanti bagaimana kita menghukum anak kita tetapi tidak memberikan rasa sakit kepada anak kita. Nah itu sebenarnya jadi hal yang sangat berat juga untuk kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak, ada. Nah, tujuannya adalah membantu murid untuk melaksanakan kedisiplinan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua, membangun hubungan positif antara guru dan murid dalam kedisiplinan sekolah dan terwujudnya budi pekerti dan karakter yang baik. Baik, selanjutnya ini adalah materi-materi yang akan kita diskusikan bahas hari ini Bapak Ibu tentang yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau kita memang benar-benar bisa melaksanakan ini semua, sekolah kita insya Allah akan mendapatkan perubahan yang baik untuk anak kita ke depannya. Maka untuk itu mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Rayon. Untuk itu nanti saya minta juga diskusi dan dari Bapak Ibu guru nanti untuk kegiatan budaya positif kita apa yang bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di sekolah kita yang sesuai dengan budaya di sekolah kita, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, ada. Nah ini untuk perubahan paradigma. Nah sebenarnya ini ada kegiatan kecil itu yang bisa kita terapkan sekarang tentang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Jadi bisa dipraktekkan dengan salah satu teman yang di sebelah kita Bapak Ibu. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi kayu gitu ya, yang satunya. Coba. Bagaimana? Misalnya contoh ya, Pak Meru yang mengepal tangan ya, terus Pak Edi yang merayu Pak Meru, yang di tangannya itu sebenarnya ada sesuatu yang berharga di menurut Pak Meru. Nah, nanti apakah Pak Meru akan membukanya? Apakah yang akan terjadi? Kita lihat ya next. Apakah Anda atau B itu membuka yang tadi A ya, membuka ya? Apakah Anda membuka tangannya? Membuka atau tidak? Tadi Pak Edi? Membuka? Kenapa membuka? Berarti dipaksa ya, pemaksaan ya. Kalau pemaksaan itu kan sebenarnya nggak boleh ya, bagus. Terus tadi ada nggak yang kita mengepalkan jarinya? Tidak membuka, karena itu memang benar-benar sangat berharga bagi kita.
Ya, masih ada yang buka. Oke, nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka dan untuk kepala kita siapa yang memegang kendali? Si A ya, berarti kalaupun itu yang melaksanakan adalah diri kita sendiri, berarti diri kita sendiri seperti itu. Lanjut, jadi kita tidak bisa tidak bisa mengendalikan orang lain ataupun diri kita sendiri hanya bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Nah ini next Pak. Nah ini masuk ke dalam materi teori kontrol. Di mana di sini itu ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang menjadi bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini nanti ada di materi guru pembuat masalah dan guru sebagai seorang manajer dan sebagainya, kita akan bahas selanjutnya. Lanjut Pak. Lanjut tentang paradigma baru nanti bisa dipelajari. Nah ini belajar dengan paradigma baru atau diferensiasi yang kemarin Pak Buddha ini ya Pak Buddha. Diferensiasi itu tujuannya adalah apa sih? Tujuannya pembelajaran diferensiasi itu adalah mewujudkan itu tadi P3 profil pelajar Pancasila. Apa saja loh profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Ada berapa? 6, ada apa saja? Sudah tertera di depan juga. Ada mandiri, oke? Kenalan kritis, gotong royong, beriman dan bertakwa, kreatif dan berbineka tunggal. Nah itulah nanti yang akan kita tuju tujuannya. Lanjut Pak. Oke, ini stimulus respon dan teori kontrol yang ada beberapa perbedaan. Contoh, salah satu contoh realitas kebutuhan kita sama kalau di dalam stimulus respon, tapi di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Contoh kedua, semua orang itu memiliki hal yang sama, tetapi di teori kontrol itu semua orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita bisa memahami bahwa semua orang itu memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda, tidak bisa sama seperti itu. Jadi kita dari sini sebenarnya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Lanjut Pak. Nanti yang lain bisa dipelajari. Nah ini tentang disiplin positif. Disiplin positif ini nanti salah satu yang bisa mengarahkan kita ke budaya positif. Lanjut saja ya ini ya. Materi-materi lanjut saja ya. Lanjut Pak. Banyak banget di sini. Pokoknya intinya disiplin positif itu untuk kebaikan anak, lebih ke anak nanti. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mungkin Bu BP ini sudah ini ya, kebutuhan dasar manusia ya, lebih paham. Nanti untuk kebutuhan dasar manusia ini lebih detailnya nanti bisa koordinasi dengan BP seperti apa. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan Tuhan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh dari anak-anak kita tentang kebutuhan dasar mereka yang di sekolah yang sudah mereka apa ya namanya terapkan atau mereka jalani. Salah satunya kasih sayang seperti apa? Kasih sayang terhadap anak didik sehingga dengan jadi dari Pak Muda untuk rasa kasih sayang dari seorang guru ya yang dibutuhkan anak, karena jika di rumah mungkin orang tua kasih sayang dari orang tua, atau di sekolah membutuhkan kasih sayang dari seorang guru. Ya terima kasih banyak Pak Muda. Selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia, lanjut Pak. Nah ini ada beberapa contoh. Ini yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid itu akan melakukan disiplin diri, tapi karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau yang mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu murid melakukan disiplin diri memang karena dia mendapatkan imbalan.
ada nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena memang dia sadar, jadi tidak terpaksa. Lanjut Pak. Nah ini teman-teman rekan guru, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya juga mendapatkan materi ini dan saya juga selama ini pun juga melaksanakan ini sebenarnya, tapi ternyata di sini adalah identitas gagal yang masuknya. Seperti hukuman, saya sering memberikan hukuman kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, tapi ternyata dengan hukuman itu anak akan menyakiti anak, akan membuat anak tidak nyaman. Murid menyembunyikan kesalahannya, jadi mereka kayak berontak gitu ya mungkin ya. Terus murid takut dan memaksa anak, murid menjadi rendah diri. Ternyata seperti itu hukuman itu dampaknya ke anak. Kemudian kalau penghargaan, ternyata saya juga sering memberikan penghargaan, ternyata tidak efektif juga dan merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan ranking diri sendiri, merampas hak menghargai. Lanjut Pak. Nah, berikut adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Itu yang pertama adalah konsekuensi. Apa itu Bapak Ibu konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu ini ada yang memahami apa itu konsekuensi. Nah itu ternyata penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, mulai menghargai peraturan, kehilangan waktu, berhenti kesalahan. Kemudian yang restitusi, ini itu mulai bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada memecah masalah jangka panjang, lalu menghargai dirinya sendiri dan kontrol dirinya bukan kendali. Nah ini nanti yang banyak kita bahas Bapak Ibu tentang restitusi ini. Dan nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, di mana kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa tanpa memberikan hukuman. Dan apakah teman kita akan membuka telapak tangannya? Iya, kenapa tidak? Karena iya, karena yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, itu tadi akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya, yaitu teori kontrol, di mana ada 4. Jadi yang pertama ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya untuk belajar dengan paradigma baru, di mana manusia itu mengubah paradigma kita untuk menjadi lebih baik depannya. Lanjut Pak. Nah, di sini untuk belajar dengan paradigma baru atau diferensiasi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan perkembangan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu, yaitu bermanfaat dan bertakwa, beragama Malaysia, mandiri, berpikir kritis, kelas yang dari peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas yang kemudian akan menjadi lingkungan positif di sekolah kita, dan kemudian akan menjadi budaya positif yang akan kita laksanakan. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu adalah menilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Nah, berikut ada cara-cara pembentukan untuk keyakinan kelas. Itu kita membuat peraturan yang rinci dan konkret dengan pernyataan yang universal dan dalam bentuk positif, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian kita bisa membuat dalam bentuk kertas kemudian ditempel sehingga bisa diingat seterusnya. Ini adalah salah satu contoh untuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan
kekerasan itu adalah keselamatan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah mengobati orang lain kesabaran. Menggunakan masker kesehatan, keselamatan. Jangan balik di kelas atau koridor keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah seperti ini kita bisa tampilkan nanti di depan kelas. Nah ini untuk segitiga restitusi. Nah untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Selanjutnya saja. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang tahap ketiga adalah menandakan keyakinan. Sebagai contoh nih tadi misalnya ada Rian, itu anak yang tidak suka terlambat. Ya, jadi misalnya ini contoh ya, Auda adalah Rian. Nah kita integrasi ya sama-sama ya. Nah kita lakukan dulu yang menstabilkan identitas. Kita panggil Rian ke ruang kita. Terus kemudian tanya-tanya Rian, apakah tahu kenapa dia memanggil Rian ke ruangannya Buya? Iya. Jadi gini Rian, tadi Buya itu Rian itu di absennya itu sering ayah, sering bolos ya. Iya. Berarti sudah beberapa kali Rian bolos, sudah banyak sekali ya. Nah, ya memang setiap anak itu kan pasti punya kesalahan ya, Rian ya. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, Rian ingin tahu nih ya, kenapa dia kok sering bolos itu kenapa? Alasannya apa? Di sekolah jenuh. Sekolah jenuh? Ya, sekolah tidak nyaman, kemudian kerang-kerang. Oh, siapa? Salah satu guru yang keren. Yang buru-buri kan? Oke ya, jadi nanti itu bisa kita bicarakan ya Rian ya. Bisa kita selesaikan dengan permasalahan kamu ya. Kenapa kamu suka bolos? Nah, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kan kita sudah tahu ya permasalahannya tadi Rian sama bolos. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah. Yang mana? Keyakinan kelas yang mana? Ya, sepakatan bersama. Ya. Bolos bersama bolos dulu. Nah iya, berarti sudah sesuai atau belum? Sepakatan bersama. Apa yang Rian lakukan? Belum ya. Jadi bagaimana Rian untuk memperbaiki kesalahan Rian agar sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sekolah. Oke. Jadi kalau begitu ya, ini karena anaknya lebih besar jadi bandel ini. Iya, jadi harusnya gimana? Ya, memperbaikinya. Nah, seperti itu kalau ini contoh menggunakan segitiga restitusi, tapi ini sedang dengan menggunakan penghukuman. Nah, sekarang Rian, kamu tuh ya sudah berapa kali bolos? Nah, lihat tuh, kamu sudah 1 minggu 5 kali bolos, berarti hampir tiap hari kamu bolos. Sekarang kamu ke lapangan, push up di sana 50 kali. Gimana? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Adakah perbedaannya dari menggunakan segitiga restitusi dan penghukuman dari sisi anak? Apakah mereka akan lebih nyaman dan perasaan mereka juga tidak akan tersakiti ketika menggunakan mana? Segitiga restitusi atau penghukuman langsung? Iya. Jadi monggo mari bersama-sama ketika kita dihadapkan dengan permasalahan anak, kita bersama-sama menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Selanjutnya, makasih Rian. Selanjutnya. Ya. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Enda. Pagi Buria. Iya, Enda, apakah Enda tahu kenapa Buria memanggil Enda hari ini ke ruangannya Buria? Belum tahu Bu, ada apa? Iya, jadi gini Enda, Buria tadi masuk ke kelas kalian, ada teman kalian Putri itu menangis. Dan setelah Buria tanya, ternyata dia dijauhi sama teman-teman, merasa dijauhi sama teman-temannya. Itu karena mendengar teman-temannya bahwa dia itu tidak pernah mandi, dia itu tidak pernah mencuci bajunya dan sebagainya karena penampilannya, dan itu mereka dengar dari ucapan kamu seperti itu. Apakah itu benar, Enda? Iya Buria, itu benar. Itu saya bicarakan sama Risma. Oke, memang setiap orang itu memiliki kesalahan, ya Enda ya. Setiap anak terutama siswa itu pasti juga memiliki kesalahan seperti itu. Tapi di sini Buria ingin tahu juga alasannya Enda kenapa melakukan hal tersebut gitu. Kenapa membicarakan teman kamu Putri seperti itu? Ya, karena pada saat pembelajarannya kemarin itu saya merasa bosan di kelas, kayak ngantuk dan banyak hal juga, kayak udah bingung mau ngapain dan mau tidur juga. Nah, pada saat itu saya lihat Putri. Nah, kok saya lihat-lihat bajunya agak lusuh, kayak nggak disetrika gitu. Nah, saya berbicara sama Risma, Kak, Putri apa nggak mandi ya, bajunya juga lusuh gitu. Nah, habis itu kemungkinan Risma juga bercerita kepada yang lain, jadi berita tersebut menyebarlah. Tapi ya itu kan dari mulut saya sendiri pada awalnya. Saya juga tidak bertanya kebenarannya kepada Putri, tapi sudah menyebarluaskan cerita tersebut, meskipun cerita tersebut mungkin tidak benar. Oke, Enda, Buria masih memahami kamu dalam mengejek teman kamu Putri ini tidak langsung dianya di depannya, yang akan membuat dia itu akan semakin sakit hati dan bisa jadi dia akan depresi seperti itu. Baik Enda, sekarang mari kita pikirkan apakah yang kamu lakukan, mengejek teman kamu atau membicarakan ya teman kamu seperti itu sampai teman-teman kamu satu kelas semuanya juga ikut mengolok-olok dan mengejek dan menjauhi teman kamu Putri ini. Apakah perbuatan seperti ini itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kenapa belum kesepakatan kelas? Apakah keyakinan kelas apakah yang sudah kamu langgar, Nda? Seperti saya sudah membicarakan teman dan mengolok-oloknya dengan orang lain. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kita kesepakati sebelumnya, Nda? Kita tidak boleh harus menghargai teman, juga tidak boleh membicarakan keburukan teman kepada orang lain. Ya, oke. Jadi ketika kamu berada di posisinya Putri, Nda, nah mungkin apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya berada di posisinya Putri, ya sebenarnya saya juga merasa sakit hati karena sudah dibicarakan di belakang dengan orang lain, lalu juga orang lain ikut menjauhi, ikut menolak juga. Tapi berhubung karakter Putri sedikit pendiam, mungkin dia akan lebih memilih untuk memendamnya ataupun menangis. Ketika saya di posisi itu, saya mungkin juga akan menangis, namun saya lebih baik untuk berbicara kepada orang yang membicarakan kita, untuk membicarakan yang sebenarnya terjadi, tidak seperti yang mereka bicarakan atau yang mereka pikirkan juga. Iya, oke. Nah, begini Nda, menurut kamu apakah penting kita saling menghormati dan menghargai antar teman itu? Menurut saya itu sangat penting karena menjaga kerukunan kelas, kedamaian kelas juga. Selain itu antar teman kita harus
juga saling membantu juga, tidak harus mengolok-olok, atau jika teman memiliki kesalahan kita harus memperbaikinya juga, atau memberikan masukan-masukan yang baik, tapi tidak dengan dibicarakan dengan orang lain. Baik Indah, kamu sudah menjawab seperti itu bahwa kamu ingin memperbaikinya. Nah, apa yang Indah lakukan untuk memperbaiki kesalahan Indah ini sehingga Putri tidak merasa dia sakit hati lagi atau tidak percaya diri, dan teman-teman kamu di kelas juga tidak mengolok dia dan juga tidak menjauhinya, Indah? Saya yang pertama akan meminta maaf kepada Putri bahwa saya telah melakukan kesalahan. Lalu kepada teman-teman semua saya akan mengklarifikasinya bahwa yang saya bicarakan belum tentu benar adanya. Lalu juga untuk Putri, saya memberikan masukan kepadanya untuk lebih percaya diri lagi. Jika ada yang teman yang seperti itu atau melakukan kesalahan yang seperti saya, lebih baik dia membicarakannya dengan orang itu untuk memberikan kebenaran yang ada. Oke, terima kasih banyak ya Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dari kelas 10 TKJ. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria atas diskusinya. Saya dapat menemukan solusi atas perbuatan yang saya buat, yaitu saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan saya lagi seperti membicarakan teman dengan orang lain, membicarakan keburukannya. Saya akan meminta maaf kepada teman tersebut dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Chandra. Iya, Chandra tahu tidak kenapa Bu Ria hari ini memanggil Chandra? Belum tahu Bu Ria. Nah ya, jadi gini Indra, tadi dia melihat absensi di tiket. Bu Ria lihat Chandra sudah berapa kali terlambat. Apakah benar itu Chandra? Oke, iya, memang setiap anak itu pasti memiliki kesalahan, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Nah, begini Chandra, Bu Ria ini tahu kenapa Chandra kok sering sekali terlambat ini? Kenapa? Saya itu setiap malam itu jarang bisa tidur, jadi saya lebih ke meluangkan waktu saya yang jarang bisa tidur itu dari sampai kadang sampai jam 3, kadang juga sampai subuh, dan akhirnya saya telat tidur. Iya. Nah, ini permasalahannya. Kenapa kamu kok tidak bisa tidur itu kenapa? Maksudnya apakah ada masalah atau ada mungkin badan kamu tidak sehat atau apa seperti itu? Kenapa Chandra? Nggak tahu, kayak saya itu dari siang-siang itu kadang merasa capek, terus malam-malamnya itu nggak bisa tidur. Itu capeknya kenapa siangnya? Siangnya itu setiap habis pulang sekolah itu saya ngebantu orang tua sampai sore, terus kadang sore itu habis mandi saya langsung tidur, jadi saya nggak bangun di malam hari sampai pagi. Oh iya, nah itu berarti masalahnya ya. Berarti di saat kamu sorenya tidur, kemudian kebangun ya, akhirnya setelah itu nggak bisa tidur, main HP atau main apa seperti itu ya Chandra ya. So, akhirnya tertidur lagi dan waktunya bangun malah belum bangun, jadinya ke sekolah jadinya terlambat seperti itu. Nah, oke Chandra. Nah, menurut Chandra nih, keterlambatan Chandra lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas keyakinan kelas kita? Sepertinya belum. Iya, belum. Kalau belum itu menurut Chandra sudah melanggar keyakinan kelas apa? Dengan datang tidak tepat waktu. Dengan datang tidak tepat waktu. Iya. Nah, menurut Chandra apa yang Chandra lakukan nih untuk memperbaiki agar Chandra tidak terlambat lagi? Mungkin saya sore tidak tidur, jadi saya tidur dengan tepat waktu agar paginya bisa bangun dengan tepat.
Iya, jadi Chandra mulai sekarang dibiasakan, dihilangkan kebiasaannya tidur sorenya itu ya Chandra ya. Nanti bisa tidurnya di waktu yang tepat, misalnya jam 9 setelah belajar, seperti itu. Jadi nanti bisa tidur sesuai waktunya dan Chandra paginya bisa bangun dan tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu ya Chandra ya. Iya, terima kasih ya Chandra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nila Gustina dari kelas 10 TKJ. Saya amat berterima kasih kepada Bu Ria. Saya sangat senang sudah diajak berdiskusi untuk melakukan solusi permasalahan yang telah saya lakukan. Dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang saya perbuat, yaitu tidak telat berangkat ke sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.
Ini nanti kalau sudah kita sepakati kita ambil berapa ya? Atau misal saat pembelajaran langsung nggak boleh menggunakan HP. Apapun yang kalian inginkan, yang baik loh ya, yang positif loh ya. Karena ini nanti akan membuat nyaman semua kita kalau positif dan baik. Ya, oke, ya. Oke. Nanti di setiap kelas kalian nanti akan belajar seperti ini. Ini seperti ini. Nanti diajarkan. Lanjut, silakan. Yang masih ingin menulis lagi? Ya. Bisa yang lain boleh. Boleh, yang lain boleh. Nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Mari, ditulis dulu aja. Nanti kan kita akan bersama. Kita ambil beberapa dari masyarakat. Ini nanti akan kita pilih jadi daerah kelas kita. Dan harus kita sepakati kita nggak boleh bersama-sama. Pasti boleh. Iya, oke. Semakin banyak ide-ide dari kalian, semakin banyak juga sama. Oke, biasa. Oke. Ini ada yang mau membantu foto nggak nanti pas? Yang? Ini kan strategi strateginya di sini. Strategi untuk mewujudkan itu. Nanti di sini strateginya.
nggak ngantuk juga. Kalau ini nggak malam dan nggak ngantuk pas sekolah, soalnya Itu kalau ini tidak tidur di kelas. bisa aja ya. Ada suasana kelasnya. Nah, itu kan bisa aja. Saya mencintai. Jadi kita buat sorry. Soal itu Ya. Dan pembelajaran itu yang bagus itu memang PKN. Jadi kalian itu yang harus kreatif, harus ikut terlibat kayak gitu. Karena pasti kita ngantuk kan kalau hanya diajar aja gitu. Jadi kemudian itu diaktifkan lagi, nggak ngantuk. Tapi ya harus kerjain semua kan dulu, saya kerjainnya kalau Meksiko, Sintianya nempel. Yuk. Terus nanti dia minta salah satu yang mau membacakan terima kasih. saya aja Anda dulu ya, karena yang strateginya ya. Oke. Ada yang mau memfotokan nggak? Ya. Ya Mas Adi. Pas ini saya di situ aja dulu kali kayak gitu. Salah lagi. Biar foto di dalam. Sudah Din? Sudah. Sudah? Oke. Oke. Makasih Din. Nanti kita berdua ya. Sudah? Sudah? Oh belum, masih tulis? Tulis aja dulu. Iya. Iya. Yang itu caranya. Dan dari semua itu kesimpulannya adalah kesimpulannya itu kesepakatan sing dia yang kita ambil gitu. Oke, makasih. Oke. Ya. Luar biasa bagus dilarang bolos karena kita memang bolos. Oh iya, ada kecuali bagus, habis. Keyakinan kelas. 1. Datang tepat waktu, disiplin, ruang kelas bersih dan rapi. Dalam waktu, disiplin, Rapi. rapi. Oke, Kelas bersih dan wifi lancar. kelas bersih, isi lancar. Oke, Kelas yang nyaman dan bersih. Ingin kelas yang ceria dan rukun. ceria dulu. Oke, Dilarang baperan. Bersih, rapi, tenang. Usahakan tidak banyak keributan dan datang tepat waktu. oke, itu
Dilarang membawa make up yang tidak berguna kecuali digunakan oleh Pak guys. Dilarang make up yang tidak berguna. Tapi kalau misalnya jangan dipakai Tapi dilarang bawa make up, intinya itu ya. dilarang bolos. Tidak ramai sendiri kalau motornya ramai. Kalau kelas yang bersih selalu kompak dalam melakukan kegiatan. Kompak, betul ini. Kompak dalam melaksanakan kegiatan. Dilarang terjebak pressure. Maksudnya ATS guys. Dilarang sampai di kelas banyak tinggal Bu. Apa banyak tinggal? Mana ada yang ini? Ada yang ini? Banyak ada. Kelas yang bersih, kelas yang tidak berisik. Ya, sudah. Jangan keseringan ke kamar mandi. Friends. Biasanya kalau main sampai itu kamar mandi. Tidak tidur di kelas. Menghargai guru saat mengajar. Satu lagi, dilarang mandi di kelas. Dilarang mandi. Dilarang sholat balas kecuali baca kecuali. Sudah ya, tepuk tangan. Nah, dari yang kita bahas ini, mana yang akan kita sepakati? Yang pertama, dia baca ya, data tempat waktu. Ini kita sepakati atau tidak? Disiplin. Rapi. Ini rapi itu tidak hanya kelas saja ya, tapi dari pakaian. Apa yang kita pakai juga ya, itu ya. Kelas bersih dan lancar. Ya. Ceria dan rukun. Ya. Dilarang baperan nggak usah ya. Bersih rapi tenang tadi sudah. Taat perintah, ya jelas. Dilarang pacaran. Nggak usah. Bu, kita kalau diperintah temannya gimana? Jangan mau. Nggak mau. Berarti kan perintah itu ya dari guru terus dari kelas ini ya. Dilarang bawa make up. Iya ya. Iya ya cocok iya. Nanti malah mengganggu pelajaran di belakangnya. Bukannya kan ditolak. Yang dua berarti kan ya. Berarti kan nggak boleh ini kalau orang ke sekolah kan nggak boleh bingung gitu kan. Iya, itu aja. Sanksinya untuk melindungi dari kesenangan kali. Iya. Karena biar nggak apa itu namanya. Iya. Boleh apa? Asalnya nggak boleh bawa yang lipstick merah gitu ya. Terus pakai apa itu namanya ya? Sampai merah itu. Terus dilarang membawa tas ya. Tidak ramai sendiri, itu tadi ya. Nggak boleh ramai atas ya. Kompak dalam melaksanakan kegiatan, benar ya ini ya. Asal pembelajaran, kelompok atau apa gitu kan. Terus dilarang terjebak friendzone ini apa ini? Nggak ada ya ini, nggak ada ya. Jelas ya. Dilarang caper banyak tingkah. Jangan keseringan ke kamar mandi gimana? Kasihan nanti yang ini ya.
hasil satu kelas, nomor kelas 1 tadi, Chandra Mbak. Memakai seragam sesuai jadwal. Ya, memakai Seragam sesuai jadwal. seragam sesuai jadwal. Oke. Lanjut. Menjadi siswa yang maju seperti saya. Seperti Chandra ya. Iya. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin. Datang tepat waktu. Jawab. Apa itu? Datang Oh, gimana? tepat waktu. Oke. Semangat. Semangat terus ya, berarti ya. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oke. Mandi terlebih dahulu adalah tepat waktu. Seperti gini, kelas 100. Belajar dengan benar. Belajar dengan giat ya. Tidak membawa alat-alat makeup kecuali Tidak membawa alat make-up. menjaga suasana kelas. Menjaga suasana kelas. Tidak bolos pelajaran, menjaga kebersihan kelas. Ya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, praktek yang kita lakukan adalah memakai seragam sesuai jadwalnya ya. Nanti saya lihat ya. Kalau belum jadi, Apa yang belum jadi? maka Kan sudah semua kan ya. operasi Kalau kelas 1 itu diberi kelonggaran. Memang kalau ingin jadi memakai seragam yang waktu SMP, tetapi sama ketika ingin itu memakai baju putih. Kalau SMK yang putih abu-abu, berarti kalau SMP memakai baju putih biru seperti itu. Kalau waktunya pramuka juga pramuka. Hari ini ada yang masih memakai seragam pramuka SMP, nggak apa-apa. Yang penting itu masih pramuka seperti itu. kalau kerja, Yang penting jangan teman-teman. Menjadi siswa yang rajin, ya, disiplin dan tanggung jawab, tepat waktu, semangat, menciptakan suasana kelas yang nyaman ya. Terus dan menyenangkan. Mandi lebih awal, biar nggak telat. Iya. Belajar dengan giat, tidak membawa alat make up. Terus menjaga suasana kelas tetap nyaman, terus tidak membawa